Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, kaidah Quran yang akan kita bahas dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Al 'aqibah itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia, ya, akibat. Tapi maksudnya di sini adalah akibat baik atau kesudahan yang baik. Jadi kalau akibat saja kita pahami ada akibat baik, ada akibat buruk. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini wal 'aqibatu, dan akibat yang baik atau kesudahan yang baik itu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi yang berbeda. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah dengan salat itu. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepadamu rezeki. Nahnu narzuquk, kami yang memberimu rezeki. Wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu adalah untuk ketakwaan. Jadi ada untuk orang-orang bertakwa, ada juga redaksi yang digunakan oleh Allah untuk ketakwaan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, intinya kaidah ini adalah kaidah ini berisi penjelasan tentang buah hasil dari ketakwaan seseorang. Hanya saja kalau kita sebut hasil atau buah, yang dimaksud dengan kaidah dalam kaidah ini adalah hasil akhir, hasil final. Ya, hasil akhir atau hasil final. Cuman kata-kata final di sini mungkin kita pahami di akhirat. Ya, di akhirat. Hanya saja tentu kita sudah memahami juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan yang untuk orang-orang yang melakukan ketaatan kepadanya di dunia, ya, sebelum di akhirat. Jadi ada balasan kebaikan di dunia, ya, sebelum balasan kebaikan di akhirat. Dan balasan kebaikan ini, balasan ketaatan ini itu juga mencakup keseluruhan diri kita. Artinya ada yang berkaitan dengan mental kita, ada yang berkaitan dengan fisik kita, ada yang berkaitan dengan kedudukan kita di mata orang lain, dan juga berkaitan dengan harta kita. Jadi ada 4 hal yang berkaitan dengan hasil atau buah ketakwaan seseorang, ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, kita perlu pahami bahwa ketaatan itu akan memberikan buah bagi mental seseorang, bagi hati seseorang. Jadi kalau mental disebut berarti apa? Keadaan batin. Ya, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati seseorang akan menjadi tentram, nyaman. Dia akan menjalani hidup dengan tenang, dan ini dirasakan, didapatkan, dipahami oleh orang-orang yang memang
mempraktekkannya. Semakin kita misalkan dalam kondisi iman kita sedang turun, kemudian waliyadzubillah misalkan seorang hamba melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dia akan dapati hatinya akan merasa gelisah, tidak tenang. Tapi ketika dia bertaubat, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, maka dia dapati hatinya pun kembali menjadi tentram dan tenang. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, setiap kali kita mengalami hal-hal tersebut, maka keyakinan kita bahwasanya efek atau buah dari ketaatan itu terhadap mental kita, membuat mental kita semakin kokoh, kuat, tenang, tidak mudah goyah. Nah, ini akan semakin terpatri dalam hati kita melalui berbagai macam pengalaman. Dan yang dimaksud dengan mental di sini bukan cuma sekedar perasaan. Kalau perasaan itu kan ada tadi perasaan nyaman, tenang, tentram. Efek dari ketaatan dan ketakwaan seorang hamba juga berpengaruh pada apa? Pada pikirannya, pada keilmuannya, pada pemahamannya. Ya, kalau tadi perasaan itu kan sifatnya afeksi ya, emosi. Kalau ini berkaitan dengan kognisinya, pengetahuannya, pemahamannya. Semakin seorang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman yang lebih, ya, cahaya yang lebih kuat ya pada hatinya, sehingga dia bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Nah, sebagaimana Imam Syafi'i ya, rahimahullah, ketika beliau mengeluhkan kondisi beliau yang sulit menghafal, ya keluhkan hal itu, ya dia minta, beliau berkonsultasi kepada gurunya Imam Waqi'. Maka Imam Waqi' pun memberikan pesan kepada Imam Syafi'i ya, agar apa? Agar dia meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, sebab ilmu itu bagaikan cahaya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cahaya itu kepada seorang hamba yang bermaksiat. Jadi jamaah sekalian Allah, ini berkaitan dengan mental. Sekarang dengan fisik. Ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah itu juga akan membuat fisik seorang hamba menjadi lebih kuat. Menjadi lebih kuat. Dia akan ada semangat, ya, semangat untuk menjalankan hal-hal yang baik. Ini jamaah sekalian Allah, dan saya pernah mendapatkan kisah sebagian orang-orang soleh yang sudah sepuh, sudah bahkan mungkin jalannya itu perlu dipapah, tapi ketika dia mulai masuk sholat, Allahu Akbar, ya, itu seakan-akan tubuhnya seperti orang sehat. Jadi dia bisa berdiri tegak. Dan jamaah sekalian Allah, ya sebenarnya ini ada hubungannya dengan kondisi mental tadi. Ya, ketika seorang misalkan merasakan kegembiraan saja, misalkan merasakan kesenangan, maka sesuatu yang melukai badannya boleh jadi tidak akan dirasa sakit. Saya seringkali ngasih contoh ke santri-santri. Kalau mereka saya bilang, kalau kalian lagi main bola gebok, nah itu kan anak-anak suka main bola gebok, lempar sana, kalau sudah lempar, nangkepnya itu, larinya itu sudah nggak melihat kanan kiri. Nah, sering mereka itu tahu-tahu ada yang kakinya berdarah, ada yang sampai kukunya juga copot ya. Itu sadarnya pas udah selesai main, atau misalnya dia habis ngejar-ngejar lama gitu tuh baru sudah copot kukunya gitu. Itu kenapa? Karena memang kondisi hati yang dipenuhi dengan kegembiraan, ya, dengan kesenangan, dengan kenikmatan, itu membuat mungkin sensor kulit fisik kita itu ya terhadap rasa sakit begitu menjadi kurang terasa. Contoh lain misalkan ketika para wanita-wanita Mesir melihat siapa? Nabi Yusuf, motong-motong jarinya sendiri nggak kerasa itu, saking melihat sesuatu yang menakjubkan hati mereka. Nah, seperti itu nih jemaah. Jadi tentunya kekuatan fisik orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, ini tentunya lahir
ya, dari kekuatan hati mereka. Maka jamaah sekalian Allah, ini pengaruh ya ketakwaan, kesalehan seorang pada fisiknya, pada kedudukan dirinya di mata orang lain. Ini juga seperti itu. Ya. Akan Allah Subhanahu wa taala jadikan di hati orang-orang di sekitarnya ya rasa suka, rasa cinta. Ya, karena tentunya Allah Subhanahu wa taala ya ketika mencintai seorang hamba, ya sebagaimana dalam sebuah riwayat, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka ia beritahukan itu kepada para malaikat yang ada di dekatnya. Kemudian para malaikat ini pun memberitahukan kepada malaikat-malaikat lain, sehingga seorang hamba ini dia mendapatkan penerimaan dari orang banyak ya dengan kesolehan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan harta. Ya, kita sering ya kemarin mungkin pernah kita bahas ya seorang nabi, ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa memperbaiki ya sebuah bangunan ya rumah yang mau ambruk. Ketika ditanya kenapa ketika dijelaskan oleh Nabi Khidir kenapa dia melakukan hal itu, beliau menjelaskan bahwasanya di bawah bangunan itu ada harta milik 2 orang anak yatim. Ya, dan ayah mereka itu adalah orang yang soleh. Jadi dijaga harta seorang hamba itu bahkan tidak saja pada saat dia masih hidup, bahkan lebih dari itu ketika dia meninggal pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keturunannya pun akan dijaga oleh Allah. Jadi ini poin bahwa balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ketakwaan dan ketaatan seorang hamba itu tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Namun yang menjadi patokan bukan kondisi hamba itu di dunia. Yang kita pernah bahas ini. Jadi wal 'aqibatu lil muttaqin, ini tidak menafikan akibat yang baik bagi orang-orang bertakwa di dunia, tapi yang menjadi tolak ukur saya bahasanya adalah apa? Yang paling lihat adalah finalnya. Ya, akibat final, hasil terakhir di akhirat. Ya. Dan ini jamaah sekalian Allah. Jadi pelajaran dari ayat ini atau kaidah ini. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah, tentunya setelah kita ini dari kata al-aqibah, akibat. Yang namanya akibat pasti di akhir. Ya, dan akhir yang dimaksud adalah final. Ya, sebab jamaah sekalian Allah boleh jadi apa? Kita lihat orang-orang bertakwa, orang-orang beriman secara fisik, secara zahir, ya mungkin mereka dalam keadaan yang lemah. Ya, dalam keadaan bahkan yang mungkin memprihatinkan. Ya, sehingga apa? Itu menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang-orang kafir. Ya, kita lihat pada saat periode Makkiyah misalkan, ya orang-orang beriman yang masuk Islam ketika itu orang-orang yang ya kelas rendah, ya dari kalangan budak, ya dari kalangan orang-orang yang miskin, ya sehingga apa? Orang-orang kaya pada saat itu ketika mau masuk Islam mereka melihat, wah pengikutnya kok kayak begini, mereka nggak mau. Nah, ini jamaah sekalian Allah. Ya. Tapi kita lihat ternyata apa? Setelah sekian lama, ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menampakkan, yang memberikan kemenangan, kejayaan kepada kaum muslimin. Dan itu tentunya membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Ya. Dan di sini jamaah sekalian Allah yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah kesabaran, jelas. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'aqibatu lil muttaqin, maka yang dimaksud dengan ketakwaan di sini, orang-orang bertakwa di sini tentunya sudah termasuk juga mereka memiliki sifat sabar. Karena yang namanya kemenangan, kejayaan ya, di akhir itu membutuhkan kesabaran, ketekunan ya, dan bahkan pengorbanan yang tidak sedikit. Karena justru disitulah letak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik amalnya, paling sabar, ya, paling ikhlas, paling sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yang paling kuat hatinya, ya, paling banyak pengorbanannya. Ya, karena kalau tidak ada rentang waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba, ya bagaimana? Ya akan terlihat
jati diri ya, seseorang itu yang sesungguhnya. Ini jamaah sekalian. Kemudian pengarang kitab ini beliau menjelaskan bahwasanya kondisi orang-orang kaum muslimin yang memang pada saat ini dalam kondisi yang lemah ya, di sekian banyak negara ya, apalagi kita tahu ya secara wallahu alam, walaupun mungkin kebangkitan kaum muslimin ya bahkan mungkin di negara-negara barat sekarang ini sudah sangat pesat sekali ya, kita bisa melihat, dan itu menjadi sebuah harapan besar bahwa boleh jadi ya, kita berharap dan kita berdoa kepada Allah, Allah akan membangkitkan kejayaan ya untuk kaum muslimin sehingga mereka betul-betul dengan mudah bisa menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Namun ya, pada masa-masa dahulu beberapa dekade silam di mana negara barat begitu kemajuan mereka begitu pesat ya, dan akhirnya banyak dari kalangan kaum muslimin yang terpedaya sehingga mereka berkiblat ke barat ya, dalam hal aturan-aturan kehidupan ya, bahkan apapun yang dilakukan oleh orang-orang barat, model pakaian segala macam mereka ikuti ya. Dan muncullah sebagian dari kelompok atau dari kalangan kaum muslimin yang akhirnya memilih cara atau sistem sekuler ya, karena berpandangan bahwa ketika orang barat meninggalkan agama, justru mereka malah menjadi bangkit maju pesat. Agama yang dimaksud di sini agama Kristen ya. Tapi ya jelas ya, beda Kristen dengan agama kita. Kita sebagai seorang muslim justru kebangkitan dan kemenangan itu pada saat kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam agama kita. Ya, kita tahu kalau cara pandang kita terhadap agama Kristen jelas sudah banyak perubahan, banyak dirubah-rubah sehingga yang benar menjadi salah, dan kalau itu terus dipegang terus-menerus justru akan membawa kaum mereka ya kepada kemerosotan, kepada keburukan. Tapi berbeda dengan agama kita, agama Islam, Allah Subhanahu wa taala jaga kemurnian agama ini ya sampai hari kiamat, sehingga siapa saja yang ingin mendapatkan kejayaan, kemuliaan, maka tidak lain dan tidak bukan satu-satunya jalan adalah dengan berpegang teguh dengan agama ini. Wal aqibatu lil muttaqin. Ya, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di sini jamaah sekalian Allah, hasil yang baik ini ya, Allah Subhanahu wa taala terangkan dengan kata-kata lil muttaqin. Artinya ini menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Ia akan memberikan kesudahan yang baik bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan kalau Allah memberikan janji, maka tidak ada ya siapapun yang bisa menghalangi terwujudnya janji Allah Subhanahu wa taala itu. Hanya saja ya, janji Allah kalau kita yakini pasti terjadi, maka yang perlu kita lihat dari diri kita adalah apakah kita menjadi orang-orang yang pantas untuk mendapatkan janji Allah itu. Artinya apakah kita telah mewujudkan dengan sungguh-sungguh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi syarat seseorang mendapatkan kesudahan yang baik itu. Jadi kita nggak perlu mikir ya, walaupun mungkin seorang mungkin akan bertanya-tanya kapan ya, sebagaimana sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata nasrullah, kapan Allah akan menolong kita ya, kapan Allah akan menolong kita. Sebagian orang mungkin tergesa-gesa ya, ingin segera mendapatkan melihat bagaimana dia meraih kemenangan di atas orang-orang kafir. Tapi jemaah sekalian Allah, tentunya ya, kalau kita yakin bahwa janji Allah Subhanahu wa taala pasti terwujud, maka tinggal kita melihat apakah ya, kita sudah mewujudkan
ketakwaan itu pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Jadi kaidah ini tidak hanya berlaku untuk skala yang luas, ya, negara, masyarakat, atau kaum muslimin secara umum, tapi juga dia berlaku juga untuk kehidupan pribadi masing-masing kita. Ya. Jadi perlu kita introspeksi terus, muhasabah terus. Dan ketakwaan, jamaah sekalian Allah, hakikatnya adalah dari kata apa? Al-wiqayah, ya, penjagaan, pemeliharaan. Pemeliharaan dari apa? Pemeliharaan diri kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakwa adalah kita menjaga, memelihara, membuat tameng diri kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita berusaha jangan sampai Allah murka kepada kita. Ini jamaah sekalian, jangan sampai Allah murka kepada kita. Artinya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya, ya, di antara cara kita, ya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, mungkin ya pada saat kita menjalankan aktivitas, ya, yang boleh jadi ya sering kali membuat kita lalai, lengah, atau lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita terus latih, ya, hati kita untuk senantiasa kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bayangkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala saat ini, ya, sekarang ini sedang melihat kita, sedang mendengar kita, dan sedang menguji kita. Ini sedang menguji kita. Apapun kondisi kita, apapun yang sedang kita lakukan, ketika kesadaran bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah ini hadir dalam hati kita, maka jamaah sekalian Allah, ya, sama seperti kalau saya sering ngasih contoh ke anak-anak. Kalau saya lagi keliling asrama gitu ya, misalnya, biasanya kan di asrama, ya, mereka bisa bebas, entah ada yang bercanda, entah ada yang main macam-macam. Pokoknya kalau di asrama itu, ya, mereka merasa mungkin bisa lebih bebas karena tertutup. Dan tapi ketika misalnya saya masuk, atau misalnya baru di depan asrama saja, ya, baru di depan asramanya, nanti itu mesti ada yang satu gitu, satu. Nah, saya sering mengangkat masalah ini, atau misalnya ada ustaz, atau misalnya pas lagi sebelum masuk kelas, saya meriksa kondisi kelas gitu, apa sudah dipiketi atau belum. Nah, biasanya anak-anak tuh langsung nandain, ada ustaz tuh lagi piket. Nah, gitu. Jadi ya kecenderungan naluriah kita, ya, bahwa kalau misalkan dilihat orang, pasti kita akan memasang sikap yang sepantasnya pada saat kita dilihat oleh orang lain. Ada naluri dalam diri kita, ya, kalau misalnya kita sedang misalnya sendiri, kemudian ada datang orang, kita pasti memperbaiki sikap kita, ya, sesuai dengan apa yang sepantasnya untuk dilihat oleh orang lain, ya. Dan jamaah sekalian Allah, maka kalau ini kita rasakan, kita dapati dalam diri kita melalui pengalaman sehari-hari, maka jamaah sekalian Allah, perlu kita sadari bahwa kalau pandangan manusia itu hanya beberapa waktu saja, ya, sebentar, sedangkan pandangan Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat. Maka di saat kita sadar Allah sedang mengawasi kita, maka jamaah, ya, kesadaran itu harus diikuti dengan apa? Perbaikan sikap. Ya. Artinya ada konsekuensi. Pada saat kita sadar Allah sedang mengawasi kita, maka apa sikap kita yang harus kita perbaiki saat kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan, ya, ini berkaitan dengan misalnya Rasulullah SAW ketika makan, beliau tidak bersandar. Ya, tidak bersandar seperti ini. Beliau kemudian ia makan, beliau katakan, aku makan seperti seorang hamba, ya, duduk di bawah, kemudian tidak bersandar. Kalau mungkin raja-raja mungkin sambil bersandar, duduk di tempat di kursi yang mewah begitu. Beliau tidak seperti itu makannya. Jadi berpengaruh pada cara makan. Ya, ketika kita menyadari diri kita dilihat oleh Allah, kemudian muncul
kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah, ya. Seorang hamba pasti apa? Ya rendah. Ya, kita rendahkan diri kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat diri kita lemah, maka kita ingat, kita kenal Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Ya. Kemudian ketika kita menyadari bahwa kita butuh kepada Allah, maka kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak membutuhkan kita. Ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kebaikannya kepada kita, maka kita melihat diri kita begitu banyak keburukan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kesadaran-kesadaran ini, ya, dia akan membawa kita untuk memperbaiki sikap-sikap zahir. Ya, lebih-lebih lagi tentunya sikap batin. Ya, sikap batin ini maksudnya apa? Pikiran apa yang melintas dalam benak kita. Ya, tentu kita jaga, jangan sampai Jangan sampai terlintas pikiran-pikiran yang buruk, negatif. Ya, bahkan tentunya akan terdorong dalam hati kita untuk senantiasa memuji Allah. Ya, kalau kita misalnya melihat orang saja misalkan, ya kita tentu akan menampilkan ekspresi wajah yang tersenyum, gembira gitu kan. Maka pada saat kita merasa diawasi oleh Allah, maka tentunya akan ada dorongan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya dari segala macam kekurangan. Ya, membesarkan Allah, mengagungkan Allah dan seterusnya. Jadi memang ya kita ucapkan zikir, ya, kemudian ucapkan istighfar. Nah, ini jamaah sekalian Allah, hal-hal seperti ini perlu apa? Perlu latihan, dan seharusnya itu tidak pernah lepas dari hati kita semua, setiap saat, setiap waktu. Ya. Maka ketakwaan ini yang seperti inilah yang akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketakwaan ini sebagai syarat, ya, agar seorang hamba mendapatkan kesudahan yang baik. Jemaah sekalian Allah, kemudian kebalikan dari ini, ya, bahwasanya kalau tadi dikatakan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa, maka kesudahan yang buruk, ya, lawannya adalah kesudahan yang buruk itu bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak bersabar, ya, tidak bersyukur dan seterusnya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan efeknya, ya, efek perbuatan dosa dan maksiat juga, ya, berpengaruh pada 4 tadi, pada mental seseorang, pada fisik seseorang, pada kedudukan seseorang di mata orang lain, juga pada harta seseorang. Jadi ini yang perlu kita lihat, kita amati secara detail, secara teliti pada diri kita. Ya, kalau misalkan ada hal-hal buruk, ya, entah pada mental kita, misalnya merasa gelisah, ya, merasa tidak nyaman, nah, ini pasti ada dosa yang sudah kita lakukan. Badan kita kok sakit, nah itu, atau mungkin lagi gregesi, nah kita pahamnya kan, wah ini musim dingin gitu kan, lagi hujan. Mungkin gitu efeknya. Biasanya kita begitu. Ya, tapi apapun, ya, yang terjadi pada tubuh kita, jemaah sekalian Allah, ya, itu adalah akibat dosa-dosa kita, dan kita yakini itu sebagai bagian dari pengguguran dosa, ya, yang Allah inginkan atas kita. Kemudian juga kedudukan kita di mata orang lain. Kalau misalkan ada, ya, anak-anak kita kok nggak mau diatur, kita ngasih nasihat kok bandel, nggak mau dengar. Nah, boleh jadi karena itu memang akibat dosa dan maksiat kita. Dan harta kita pun begitu. Kalau ada kehilangan, kerusakan, ya, hal-hal buruk yang terjadi pada harta kita, maka itu tidak lain adalah akibat dosa dan maksiat kita sendiri. Maka bagi kita yang beriman kepada Allah, ya, keburukan itu senantiasa mengantarkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang munafik atau orang-orang kafir, ya, keburukan itu akan membuat mereka antara putus asa, ya, atau apa? Mereka berusaha, ya, untuk meningkatkan, ya, kerja keras mereka, upaya mereka, ya. Tapi apa? Tidak dengan kembali kepada Allah. Jadi mereka akan berupaya keras, ya, seperti misalkan mungkin kisah banyak orang yang sukses dunia, orang-orang kafir. Ya, mereka melihat kegagalan itu sebagai sebuah
pecut bagi mereka, membuat mereka kerja keras. Ya, tapi apa? Ya, kebaikan yang mereka dapatkan hanya kebaikan di dunia saja. Itu pun kalau memang mendapatkan kebaikan. Ya, sementara di akhirat kelak mereka tidak akan mendapatkan bagian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa seperti itu jemaah apa yang bisa kita bahas ya secara ringkas berkenaan dengan ayat ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang mau dibahas lebih jauh, cukup nih. Silakan. Ada yang mau ditanyain? Cukup nih. Barakallahu fikum. Iya. Sementara itu saja dulu. Mungkin saya perlu masukkan ini. Kalau tadi kan saya agak telat, jadi kurang begitu ini. Jadi mikirnya nanti ini lagi masih makan gitu. Kira-kira kalau misalkan disepakati misalnya jam berapa mungkin di sana? Kira-kira misalnya mulainya. Biasanya kalau setelah sholat itu paling makan 15 menit sudah selesai. 15 menit sudah selesai ya? Gitu ya. Baik. Berarti kalau tadi jam berapa selesai? Kalau tadi kan jam 18.55 berarti selesainya sekitar jam 7.15, 7.20 dan selesai. Oh gitu. 7.15, 7.20 sudah selesai ya? Selesai makan ya? Oh berarti jauh setelah saya tadi. Nggih. Barakallahu fikum ya wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.